Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you this morning? Welcome back with me, Mrs. Pramita. Today we are going to study about chapter 2. In this chapter, we will learn about we can do it or stating capability, and we will do it or stating willingness. Agar kalian bisa paham bagaimana penggunaan dua materi tersebut, mari simak penjelasan berikut. Stating capability. Expression stating capability adalah sebuah ungkapan yang biasanya kita gunakan jika kita ingin menyatakan tentang kemampuan atau kesanggupan kita dalam melakukan sesuatu. Kita menggunakan modal auxiliary can dan could, atau bisa juga menggunakan to be able to, yang mana artinya sama-sama bisa atau dapat. Yuk pelajari penggunaan can. Can dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk simple present tense atau masa sekarang. Pola umumnya, subjek ditambah can ditambah verb pertama, verb one atau verb dalam bentuk present. Perhatikan ya, dan selalu diingat bahwa penggunaan can selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Yuk kita lihat contohnya. Jono can climb a tree. Jono sebagai subjek ditambah dengan can ditambah dengan kata kerja pertama, climb. Jono bisa memanjat. Apa yang Jono bisa panjat? A tree. Jono bisa memanjat a tree. Contoh kalimat ini adalah contoh penggunaan stating capability tentang seseorang bisa melakukan sesuatu. Contoh kedua, Siti can cook fried rice. Siti sebagai subjek ditambah dengan can dan ditambah kata kerja pertama cook. Apa yang bisa Siti masak? Fried rice. Di sini mengungkapkan bahwa Siti mempunyai kemampuan bisa memasak nasi goreng. Yang kedua, kita akan membahas penggunaan could dalam stating capability. Could digunakan untuk mengekspresikan tindakan kemampuan dalam bentuk simple past tense atau bentuk lampau. Pola umumnya hampir sama dengan can, tetapi di sini kita ganti dengan could. Subjek ditambah could ditambah verb one. Perhatikan contohnya ya. Endang could climb when he was a kid. Endang dapat memanjat pohon ketika dia masih kecil. Jadi, di sini terjadi pada masa lampau bahwa Endang dulunya saat masih anak-anak bisa memanjat pohon. Penggunaan yang ketiga untuk stating capability adalah to be able to. Bentuk ini dapat digunakan dalam bentuk simple present atau simple past tense. Kamu ingat to be anak-anak? To be. To be dalam bentuk present adalah am, is, are. To be dalam bentuk past tense adalah was, were. Pola umumnya, subjek ditambah to be able to ditambah verb one. Contoh, I am able to cook capcay. I sebagai subjek, to be-nya kan am, ditambah able to. I am able to, artinya saya bisa. Verb one-nya adalah cook. Apa yang bisa saya masak? Capcay. I am able to cook capcay. Saya bisa memasak capcay. Contoh kedua, they are able to win the game. Mereka bisa memenangkan pertandingan itu. They sebagai subjek, to be-nya kan are, ditambah dengan able to. Apa kata kerjanya? Win. Mereka bisa memenangkan pertandingan tersebut.
Sekarang kita belajar bagaimana penggunaan pola kalimat dalam negatif dan interrogatif. Kalimat negatif, subjek ditambah can atau could, ditambah not, ditambah verb one. Kalimat dengan pola to be able to, subjek ditambah to be able to, ditambah not, ditambah verb one. Sedangkan interrogatifnya, can di depan atau could ditambah subjek ditambah verb one dan jangan lupakan tanda tanya. Untuk to be able to, kita letakkan to be di depan, setelah itu subjek dan ditambah able to dan ditambah dengan verb one, lalu tanda tanya. Perhatikan contohnya ya. Contoh pertama, I cannot go with you. I cannot go with you. Saya tidak bisa pergi denganmu. Kalimat tanyanya berubah menjadi can you go with me? Bisakah kau pergi denganku? Contoh kedua, she could not wake up early. She could not wake up early. Dia tidak bisa bangun pagi. Pola kalimat tanyanya berubah menjadi could she wake up early? Bisakah dia bangun pagi-pagi? Contoh ketiga menggunakan be able to. They are not able to come. They are not able to come. Mereka tidak bisa datang. They are not able to come. Menjadi kalimat tanya, are they able to come? Apakah mereka bisa datang? Nah, sekarang kita lanjut ke expression selanjutnya, stating willingness. Willingness berarti keinginan atau kesediaan atau kemauan kita untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan ini, kita menggunakan modal auxiliary will atau would yang berarti akan, mau, atau bersedia. Will and would. Will and would memiliki kesamaan. Letak perbedaannya adalah will digunakan dalam bentuk simple present tense, sementara would digunakan dalam bentuk simple past tense. Selain itu, would juga biasa dipakai untuk menyatakan kalimat agar lebih sopan lagi. Pola umumnya, subjek ditambah will atau would ditambah dengan verb one untuk kalimat positif. Subjek ditambah will atau would ditambah not ditambah verb one untuk kalimat negatif. Will atau would di depan ditambah dengan subjek ditambah verb pertama untuk kalimat tanyanya. Kita perhatikan contohnya ya. Will. I will visit your house. I will not visit your house. Will you visit my house? Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Sekarang contoh would. He would go there. He would not or won't. He won't go there. Would he go there? Akankah dia pergi ke sana? Bersediakah dia pergi ke sana? Oke, ini contohnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana penggunaan stating capability and willingness dalam bentuk conversation. Perhatikan conversation berikut. Stating capability. Contoh pertama. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Contoh kedua. Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try.
Where is the expression stating capability? Di manakah ungkapan yang menyatakan kemampuan kita melakukan sesuatu? Di contoh pertama adalah can you write the message in English? Nah, sementara di contoh kedua adalah I think you can ask me the question in English. Jadi, dua contoh tersebut mengungkapkan stating capability, mengungkapkan kemampuan melakukan sesuatu. Now, kita beralih kepada contoh conversation menyatakan willingness atau kesediaan. Perhatikan dialognya ya. Udin, will you help me to bring this book? Sure. Contoh kedua, Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course, I will. Nah, where is the expression stating willingness? Di manakah expression yang menyatakan willingness di dialog pertama? Ya, benar. Di kata, di kalimat, will you help me to bring the book? Lalu bagaimana dengan conversation atau dialog kedua? Ya, benar. Will you give this note to him, please? Bersediakah kamu memberikan catatan ini kepadanya? Oke, siswa-siswa sekalian, begitulah penjelasan tentang stating capability dan stating willingness. Mem harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini dengan seksama. Semoga kalian memahaminya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.